Selang waktu antara bulan September 2007 sampai November 2009, sering terjadi tindak pidana pencurian di rumah-rumah penduduk yang berada di sekitar kota Orleans, Belleville, dan Tweed di Provinsi Ontario, Kanada. Pencurian ini terkesan aneh. Yang diambil hanya pakaian dalam wanita, seperti celana dalam dan bra, termasuk juga bikini, gaun, dan sepatu. Pakaian dalam yang dicuri kebanyakan milik wanita muda, remaja, hingga bocah perempuan usia 9 tahun. Begitulah dengan si pencuri yang satu ini. Dia masuk ke dalam rumah korbannya, mencuri foto-foto korbannya dari album foto, juga melakukan masturbasi di tempat tidur si korban. Terkadang, dia juga meninggalkan pesan untuk korbannya, seperti ucapan terima kasih. Dari setiap rumah, si pencuri ini mengambil belasan hingga puluhan pakaian dalam. Kemudian, selama 2 jam, dia akan berpose di depan kamera dengan memakai pakaian-pakaian dalam itu. Foto-foto itu dia simpan untuk kenang-kenangan. Setelah itu, dia pulang ke rumahnya dan kemudian tidur nyenyak. Keesokan paginya, dia bangun, menyemir sepatunya hingga mengkilap, memakai seragam militernya, dan berangkat ke kantornya di pangkalan militer Trenton. Dia adalah seorang warga terhormat. Namanya Kolonel Russell Williams, salah satu pilot terbaik yang dimiliki Angkatan Darat Kanada. Dia kerap mendapatkan tugas kehormatan sebagai pilot pesawat yang membawa tamu-tamu negara, seperti Ratu Elizabeth dari Inggris dan suaminya Pangeran Philip, juga membawa Gubernur Jenderal dan Perdana Menteri Kanada. Kolonel Russell lahir tahun 1963 dan sudah berkarir di Angkatan Bersenjata Kanada selama 23 tahun. Dia merupakan komandan pangkalan militer di Trenton, yaitu pangkalan udara terbesar dan tersibuk di Kanada. Kolonel Russell memiliki istri bernama Mary Harriman, yang dinikahi tahun 91. Mereka tidak memiliki anak. Kolonel dan istrinya tidak tinggal serumah, sebab istrinya bekerja di kota lain. Hal inilah yang membuat si kolonel lebih gampang melakukan aksinya sebagai maling celana dalam tanpa ketahuan istrinya. Semakin lama kejahatannya bertambah gila. Tidak hanya sebatas mencuri celana dalam saja, pada 27 Januari 2010, Kolonel Russell mengintai rumah seorang wanita bernama Jessica Lloyd yang berusia 27 tahun. Sewaktu Jessica pergi, dia masuk ke dalam rumah untuk memastikan bahwa Jessica memang tinggal sendiri di rumahnya. Kemudian dia keluar dan mengintai dari jauh hingga Jessica pulang. Malamnya saat Jessica tidur, Kolonel diam-diam masuk ke dalam rumah. Mendadak Jessica terbangun, lalu kolonel langsung memukul kepalanya dan mengikatnya, serta menutup mulutnya dengan lakban. Lalu, dia foto Jessica yang malam itu pakai baju tidur, tank top, dan celana joggingnya. Sekitar jam 2, si kolonel lalu memperkosa Jessica dan merekam video perbuatan bejatnya itu. Setelah beberapa jam di dalam rumah, si kolonel menutup mata Jessica dengan kain, lalu membawanya ke rumahnya di kawasan Tweed dengan mobil. Setiba di rumahnya, kolonel memaksa Jessica mandi bersama dirinya. Kemudian si kolonel kembali mengikat Jessica dan membiarkan dia tidur beberapa jam. Kemudian Jessica terbangun dan mengalami kejang-kejang. Dia minta dibawa ke rumah sakit. Jessica memohon kepada kolonel, "Kalau aku mati, tolong sampaikan pesanku pada ibuku bahwa aku mencintainya." Sementara itu, di tempat lain, keluarga Jessica mulai panik karena sudah beberapa hari ponsel Jessica tidak bisa dihubungi. Tanpa pikir panjang, keluarganya pun langsung melaporkan hilangnya Jessica ke polisi. Polisi segera memeriksa rumah Jessica dan menemukan jejak ban mobil yang terkesan unik di depan rumahnya. Selama 4 hari di awal Februari 2010, polisi bekerja keras memeriksa jalan dan kawasan perumahan untuk menemukan mobil yang memiliki jejak ban seperti di rumah Jessica. Polisi akhirnya menemukan apa yang mereka cari. Sebuah mobil Nissan Pathfinder yang ternyata milik Kolonel Russell Williams. Pada 7 Februari 2010, Kolonel dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Akhirnya dia mengaku telah membunuh Jessica. Selain itu, dia juga mengaku melakukan kejahatan-kejahatannya yang lain, termasuk 82 kali masuk ke rumah orang untuk mencuri celana dalam, 2 kali melakukan penyerangan seksual terhadap wanita, dan memfoto mereka dalam kondisi terikat, dan yang lebih mengejutkan, si kolonel mengaku telah membunuh seorang wanita lagi, yaitu Kopral Mary, seorang teknisi di pangkalan militer pada November 2009. Begini ceritanya. Menurut Kolonel Russell, dia berjumpa pertama kali dengan Kopral Mary pada saat penerbangan militer. Sebagai komandan, dia punya akses ke seluruh informasi pribadi Kopral Mary, termasuk jadwal kerjanya, alamat rumah, dan nomor telepon. Pada November 2009, saat Kopral Mary sedang tidak di rumah karena pergi cuti liburan,
Si kolonel masuk ke dalam rumahnya dari jendela basement untuk memastikan Kopral Mary tinggal seorang diri. Kolonel lalu mencoba pakaian dalam Mary dan memfoto dirinya sebanyak 18 kali dengan pakaian dalam sang kopral. Ketika Kopral Mary pulang liburan, dia sadar ada orang yang masuk ke rumahnya dan mengacak-acak pakaian dalamnya. Dia sempat berpikir dan menuduh itu ulah pacarnya. Suatu malam di bulan November 2009, sekitar pukul 11, sang kolonel masuk mengendap-endap lewat basement ke rumah Kopral Mary. Sambil menunggu Kopral Mary tidur, kolonel bersembunyi di dekat perapian sekitar 30 menit. Tapi Kopral Mary tidak tidur-tidur, dan malah mencari kucingnya yang berdiri dekat persembunyian kolonel. Saat itulah, Kopral Mary sadar bahwa ada orang di rumahnya. Malam itu, wajah si kolonel tidak kelihatan karena memakai penutup. Tanpa pikir panjang, kolonel langsung memukul kepala Kopral Mary berkali-kali dengan senter hingga pingsan. Kolonel Russell lalu mengikat Mary dan mengambil fotonya dalam kondisi telanjang dan memperkosanya selama 2 jam. Setelah itu, dia membunuh Kopral Mary. Kolonel mengambil 9 helai pakaian dalamnya, lalu pergi meninggalkan rumah. Atas semua pengakuannya, Kolonel Russell Williams pun ditangkap. Polisi memeriksa rumahnya dan menemukan barang bukti termasuk foto-foto dan koleksi pakaian dalam wanita curiannya disimpan dan didaftar dengan lengkap serta disembunyikan baik-baik. Pihak militer mengambil tindakan paling rendah terhadap Russell Williams, yaitu mencabut jabatannya dan pangkat militernya, membakar seluruh seragam militernya, menghancurkan medali penghargaannya, menghancurkan mobil Nissan Pathfinder-nya, dan menghapus namanya selamanya dari catatan militer Kanada. Pada 22 Oktober 2010, sidang pengadilan menjatuhi Russell Williams dengan hukuman penjara seumur hidup ganda, atau 2 kali hukuman penjara seumur hidup. Meski begitu, korban-korbannya banyak yang mengalami trauma atas perbuatannya itu. Keluarga mendiang Jessica Lloyd dan Kopral Mary mengalami kesedihan yang luar biasa dan tidak bisa hidup seperti dulu lagi. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu ceritaku.